semuanya, perkenalkan nama aku Alexandria Yolanda dengan NIM 2402046018. Biasanya aku dipanggil Ai. Aku yakin di sini gak cuma aku yang menyadari bahwasanya ekonomi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Setelah kenaikan pajak sebesar 12%, kita semua jadi terdampak. Bahan makanan, bahkan dari yang terkecil sampai barang-barang elektronik semuanya naik harga. Sebenarnya hal ini disebabkan oleh banyak hal. Salah satunya adalah kenaikan biaya produksi dan bahan mentah yang juga dijual semakin mahal. Dan sedihnya hal-hal ini sudah berdampak dalam kehidupan kita bahkan dari hal-hal terkecil. Tapi coba kita lihat kondisi real menurut Badan Pusat Statistika. Badan Pusat Statistika menyatakan bahwa ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif meskipun sedang berada di dalam tekanan ekonomi global. Badan Pusat Statistik merilis data baru dengan mencakup 3 indikator utama, produk domestik bruto (PBD), ketenagakerjaan, dan indeks ketimpangan gender. Ketiga hal ini memberi gambaran penting mengenai arah perkembangan ekonomi dan sosial nasional. Kepala BPS Amalia Andini Garwidasanti menjelaskan ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2025 tumbuh sebesar 4,87% yang ditopang oleh sektor pertanian yang tumbuh double digit, industri makanan dan minuman yang tetap solid, serta sektor transportasi. Selain itu, Ramadan dan Idul Fitri juga menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Tapi menurut data yang dikumpulkan oleh CNBC Indonesia, tahun ini terjadi penurunan daya beli masyarakat selama Ramadan dan Lebaran. Bahkan tahun ini setelah 25 tahun tidak terjadi lagi loh deflasi sebesar 0,09%. Hal ini juga berkaitan dengan data anjloknya impor barang konsumsi selama musim Lebaran, di mana total impor barang konsumsi per Februari 2025 hanya sebesar 1,40 miliar US dollar atau merosot 10,61% dibanding data per Januari 2025 yang sebesar 1,64% dibanding Februari 2024 yang bernilai sebesar 1,86 miliar US dollar, malah merosot lebih dalam yaitu 21,5%. Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti menyatakan bahwa penurunan daya beli masyarakat ini disebabkan oleh income real yang juga sedang menurun. Hal ini juga disebabkan oleh dampak PHK yang terus-menerus terjadi di berbagai sektor usaha. Katanya Ibu Esther Sri Astuti, perlu diwaspadai karena dampak PHK besar-besaran melemahkan daya beli masyarakat, apalagi karena harga pangan naik sekarang. Maka stok pangan juga harus cukup, distribusi dan logistik barang juga harus lancar, katanya. Kasus PHK yang sudah mengorbankan lebih dari 100 kepala dalam berbagai macam sektor usaha ini juga dapat berdampak terhadap perkembangan ekonomi di Indonesia. Karena 3 indikator perkembangan ekonomi di Indonesia itu ada salah satunya adalah ketenagakerjaan loh. Ekonomi di Indonesia tumbuh sekitar 5% terdorong oleh konsumsi domestik, investasi, dan pemulihan sektor pariwisata. Namun di balik angka optimis ini ada tantangan besar, inflasi pangan yang masih di atas 5%, melemahnya daya beli masyarakat, dan ketidakpastian global yang mempengaruhi harga baku. Sektor makanan dan minuman (F&B) yang menyumbang 34% dari total konsumsi rumah tangga sedang menghadapi tekanan berat. Harga bahan baku seperti minyak goreng, daging ayam, dan gula terus naik. Sementara daya beli masyarakat, khususnya menengah ke bawah, mulai menurun. Banyak restoran dan kafe mengeluh omset turun 10 hingga 20% dibandingkan tahun lalu. Bagi mahasiswa seperti saya yang mengandalkan gaji dari kerja F&B, kondisi ini terasa langsung. Shift kerja dikurangi. Meskipun ada upah minimum yang naik 2-3%, tidak sebanding dengan kenaikan harga kebutuhan pokok seperti beras dan transportasi. Tapi ingat, negara ini dibangun dari dapur-dapur rumah tangga, dari keringat petani, dari kreativitas anak muda. Prioritaskan produk lokal, dukung UMKM sekitar kita, dan tolak hoaks ekonomi yang memecah belah. Ekonomi yang kuat dibangun dari kesadaran kolektif, dari pasar tradisional hingga bursa saham, dari sawah hingga startup digital. Kita semua punya peran. Percayalah, dengan gotong royong dan kecerdasan kolektif, badai ekonomi ini akan kita lalui untuk Indonesia yang lebih berdaulat, adil, dan makmur.